Suatu malam, tampak sejumlah mobil yang membawa keluarga Spanyol tiba di tumpukan kontainer. Seorang pasukan bersenjata memandu pasangan suami istri bernama Nico dan Mia untuk menghindari kejaran petugas. Setelah melakukan pembayaran kepada seorang pria berkepala pelontos, pasangan suami istri ini diperbolehkan masuk ke dalam sebuah kontainer yang sudah berada di atas truk. Di dalam kontainer, selain pasangan Mia dan Nico, terdapat jumlah pengungsi yang lain yang sebagian besar adalah wanita hamil dan anak-anak. Terungkap mereka akan melarikan diri dari Spanyol yang tengah berperang dan mengalami kekurangan sumber daya dasar. Rezim yang berkuasa mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan orang tua, wanita hamil, dan anak-anak guna mengatasi kekurangan sumber daya tersebut. Rupanya Mia sedang hamil besar sehingga Nico berniat menyelamatkan diri dan calon bayinya itu. Pada pagi hari terdengar suara dari luar yang sontak membuat para pengungsi khawatir. Ternyata begitu pintu konter dibuka, pengungsi yang ada di luar berhamburan masuk. Melihat kekacauan itu, pria berkepala pelontos menembakkan senjatanya ke udara dan memerintahkan para pengungsi untuk pindah ke truk kontainer lain. Sialnya, Nico yang berada di depan pintu juga dipaksa untuk keluar, meski ia telah menjelaskan bahwa istrinya berada di kontainer tersebut. Setelah itu pintu ditutup, maka melalui lubang kecil di kontainernya, Mia hanya dapat melihat Nico yang masuk ke dalam kontainer yang berbeda dengan Mia. Mia juga berusaha menghafal tulisan 107 di kontainer berisikan Nico. Kemudian dengan penuh kekhawatiran Mia menghubungi Nico. Melalui ponselnya, Nico mencoba menenangkan Mia dengan mengatakan bahwa mereka pasti akan dibawa ke tempat yang sama. Karena hanya ada satu kapal kargo yang berangkat minggu itu. Nico juga berjanji akan mendatanginya ketika mereka berada di kapal. Dalam perjalanan, Mia menyaksikan kekacauan yang telah terjadi di kota akibat warga yang kekurangan air bersih. Selain itu, terlihat pula wanita hamil yang dikumpulkan para petugas. Selang beberapa jam, truk mereka berhenti di sebuah pos pemeriksaan. Seorang petugas bernama Jill memeriksa dokumen pengiriman yang dibawa oleh sang driver. Walaupun itu adalah dokumen resmi, Jill tetap bersikeras untuk memeriksa isinya. Saat pintu kontainer dibuka, tidak terlihat satupun pengungsi di dalamnya. Jill kemudian masuk dan mulai memeriksa hingga ke bagian ujung kontainer dan terdapat ruang rahasia di balik dinding tersebut, di mana ruang rahasia itu adalah tempat para pengungsi bersembunyi. Jill kemudian memerintahkan anak buahnya berdiri di ujung kontainer bagian dalam, sementara dirinya berdiri di ujung bagian luar. Dari situ, Jill memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Alhasil, dengan peluru yang keluar di bagian tengah kontainer, Jill kemudian menyadari bahwa ada ruang yang tersembunyi di balik dinding tersebut. Oleh karena itu, Jill meminta pengungsi keluar dan berjanji tidak akan menyakiti mereka. Namun, bila menolak, mereka akan dihabisi. Mia yang merasa tidak percaya memutuskan untuk naik ke atas peti barang untuk bersembunyi. Akhirnya, seorang pengungsi membuka ruang rahasia. Sayang, alih-alih menepati janjinya, Jill malah memerintahkan anak buahnya untuk memberondong semua pengungsi. Dari tempat ia bersembunyi, Mia hanya dapat melihat anak buah Jill memindahkan tubuh para pengungsi. Setelah itu, pintu kembali ditutup. Kemudian, Mia pun lalu mengirimkan pesan suara kepada Nico, dan ia menceritakan apa yang barusan terjadi dan memintanya untuk bersembunyi. Beberapa waktu berlalu, Mia merasakan goncangan di kontainernya dan menyadari kalau kontainernya tersebut sedang dipindahkan ke atas kapal kargo. Mia mencoba menghubungi ponsel suaminya namun hanya tersambung pada pesan suara, yang membuat perasaan Mia semakin tidak menentu. Selanjutnya, Mia menemukan tas berisi barang-barang, termasuk ponsel milik salah satu pengungsi yang tertinggal. Pada malam hari, kontainer Mia mengalami guncangan yang sangat hebat, di mana kapal yang membawanya rupanya diterjang oleh badai yang sangat dahsyat. Akibat hal ini, dengan berbagai upaya, Mia meminta tolong kepada orang yang sibuk menyelamatkan diri di luar. Akhirnya, kontainer terjungkal menyebabkan Mia terbentur dan pingsan. Ketika siuman, Mia mendapati air yang merendam lantai kontainer. Manakala mengintip keluar, Mia pun menyadari kalau kontainernya sedang mengapung di tengah lautan. Panik dengan hal ini, Mia mencoba menggunakan ponselnya, tetapi ponselnya tersebut rusak. Untuk itu, Mia mengambil ponselnya yang sebelumnya ia temukan. Sayangnya, dia tidak mengetahui nomor PIN-nya. Melihat air yang masuk melalui lubang bekas peluru, Mia segera membongkar peti-peti untuk mencari sesuatu yang dapat digunakan untuk menambal lubang tersebut.
Dengan menggunakan lakban yang ia temukan, Mia bergegas menambah lubang-lubang kecil tadi. Tak lama setelah itu, Mia mendengar suara jeritan orang-orang dan melihat kontainer 107 yang mulai tenggelam. Mengetahui Niko yang berada di sana, Mia segera memindahkan kartunya ke ponsel yang ia temukan. Namun niat Mia untuk mengetahui suaminya yang ada di dalam sana atau tidak menjadi sia-sia. Tak kala kontainer itu tenggelam di telan lautan. Menyaksikan itu tentu saja membuat Mia semakin putus asa. Malam harinya, Mia yang merasa sudah kehilangan semuanya, mencoba untuk mengambil jalan pintas. Tetapi tiba-tiba dia merasakan bayi dalam kandungannya bergerak, sehingga memberikan semangat untuk tetap bertahan hidup, sebelum akhirnya tertidur akibat kelelahan. Tak lama setelah itu, Mia terbangun akibat papan yang ia jadikan sebagai tempat tidur membentur dinding, dan ia menyadari kalau air semakin banyak memasuki kontainer tersebut. Tidak butuh waktu yang lama, air pun akhirnya menenggelamkan Mia. Namun pada kenyataannya, air memang semakin banyak. Karena lakban yang ia gunakan untuk menambah lubang sebelumnya sudah mulai terbuka. Mia kemudian mencoba menjatuhkan peti yang masih tergantung. Berharap menemukan sesuatu yang berguna untuk menambah lubang, sayangnya peti tersebut hanya berisikan Tupperware. Hanya saja karet di Tupperware ini dapat Mia gunakan untuk menyumbat lubang. Mia juga menemukan selang yang dia manfaatkan untuk menguras air, serta mencoba menyimbangkan kontainer menggunakan peti-peti yang ada di dalam. Mia selanjutnya mencoba menghubungi layanan darurat, namun sinyal tidak ada. Ketika Mia menyusun barang-barang dan suplai dari tas pengungsi sebelumnya, tiba-tiba ponsel tersebut berdering. Rupanya yang menghubungi adalah Niko, sehingga membuat Mia sangat bahagia. Niko memberitahu kalau dirinya tidak berhasil naik ke kapal, lantaran ia dikeluarkan dari kontainer di luar kota, dan ia berjanji akan menyusul Mia. Namun Mia segera menjelaskan situasi yang ia alami. Mendengar itu, Niko meminta Mia bertahan dan berjanji akan menemukan sesegera mungkin. Untuk bertahan hidup, Mia terpaksa memakan roti basi dan meminum air sedikit demi sedikit. Selang beberapa waktu, air ketuban Mia pecah, jadi membuat dia sangat khawatir akan kelahiran bayinya. Di tengah kontraksi yang dia alami, badai juga kembali melanda. Melihat air yang semakin banyak memasuki kontainer, maka sembari menahan rasa sakit, Mia berusaha menyumbat lubang. Sejurus kemudian, Mia menyadari sang bayi akan segera lahir. Tanpa ada bantuan atau pilihan, Mia akhirnya melahirkan di dalam air. Bayi yang ini awalnya tidak bernafas, tetapi akhirnya dia menangis, memberikan Mia secercah harapan lagi untuk memperjuangkan hidup mereka. Setelah memotong ari-ari bayinya menggunakan pisau, Mia tertidur akibat kelelahan. Keesokan harinya, Mia mengajari bayinya untuk menyusu. Cukup lama berusaha, akhirnya bayi ini mengenali sumber makanannya. Setelah menyusui, Mia merasa sangat kelaparan sehingga tanpa sadar melahap habis semua suplai yang tersisa. Mia berikutnya membuat lubang-lubang di atas kontainer menggunakan bor, dengan harapan dapat keluar dari sana. Namun bor itu akhirnya kehabisan baterai. Sebelum lubang dapat dia selesaikan, putus asa dan upaya tadi, Mia kembali memindahkan kartu ponselnya. Tetapi ponselnya yang rusak tidak dapat dibuka sehingga membuat Mia mengamuk dan frustasi. Kemudian dari salah satu barang yang ia lempar, Mia melihat lagi pisau yang dimilikinya. Lantas, dengan menggunakan gergaji pisau, Mia mencoba memotong lubang-lubang di atas kontainer. Di malam hari, Mia melihat lagi ari-ari bayinya. Rasa lapar yang sangat akhirnya memaksa Mia makan benda tersebut. Sampai akhirnya dia mendengar sesuatu di luar. Ketika diintip secara mengejutkan, seekor paus menerjang kontainernya. Oleh sebab itu, Mia segera menggendong bayinya agar berhenti menangis, seraya memukul-mukul dinding kontainer. Dan usaha ini berhasil membuat paus tadi pergi. Pada hari ke-6, Mia melanjutkan pekerjaannya untuk memotong bagian atas kontainer. Tetapi akhirnya pisau yang ia gunakan patah, sehingga lagi-lagi memupuskan harapan Mia untuk keluar. Dehidrasi yang ia alami membuat Mia berhalusinasi melihat putri pertamanya yang telah dibawa oleh petugas. Ia tidak tahu apakah putrinya tersebut masih hidup. Tetapi dari peristiwa yang telah ia alami sendiri, wanita hamil dan anak-anak semuanya akan dibantai. Hari berikutnya, Mia terbangun akibat hujan yang menetes melalui lubang yang ia buat. Tanpa membuang waktu, Mia segera menampung air hujan itu menggunakan Tupperware.
Ketika membuka tutup kaleng bekas suplai makanan, maka terbesitlah ide di benak Mia. Bagaimana cara untuk membuka bagian atas kontainer? Kemudian dengan menggunakan tali yang ia selipkan di antara lubang, sekuat tenaga Mia menarik bagian yang telah terpotong. Akhirnya ia berhasil membuka potongan besi tersebut. Mia selanjutnya keluar dan melihat lautan yang tak bertepi. Di atas kontainer, Mia melemparkan kain yang ia gunakan sebagai popok bayinya ke laut. Tak lama setelah itu, ikan-ikan berkumpul untuk memakan kotorannya. Menyaksikan itu sebagai makanan, Mia segera membuat besi sebagai tombak dan mencoba membidik ikan-ikan tersebut. Sayangnya, tak satu pun ikan berhasil dia dapatkan. Kelelahan, Mia pun terkapar di atas kontainer, tetapi saat itu dia melihat sebuah pesawat melintas. Mia segera turun untuk mengambil kaca, hanya saja pada saat ia naik, tidak sengaja kakinya robek terkena besi kontainer. Mia lalu mengarahkan kaca itu ke langit berharap orang-orang di pesawat melihatnya. Namun usaha ini tampaknya juga sia-sia, akibat luka yang dialami. Mia membongkar tipi dari peti dan mengambil kawat untuk menjahit lukanya. Meski sangat menyakitkan, Mia terpaksa harus melakukannya. Di tengah rasa lapar, Mia merajut kabel earphone untuk dijadikan jaring-jaring. Jaring ini lalu ia gunakan untuk menangkap ikan. Kemudian menggunakan kotoran bayinya sebagai umpan. Mia akhirnya berhasil mendapat ikan. Dengan begini, Mia tak khawatir lagi akan kelaparan. Mia juga menuliskan pesan darurat di kertas dan memasukkannya ke dalam banyak tupperware. Tupperware ini lantas ia lemparkan ke atas laut, berharap seorang menemukan dan menyelamatkan mereka. Selain itu, di bagian atas kontainer juga Mia tuliskan kata SOS. Dengan air yang semakin tinggi, Mia mencoba untuk mengurasnya. Tetapi melakukan itu sungguh sangat melelahkan dan sia-sia. Mia kemudian menunjukkan foto kepada bayinya yang ia beri nama Noah, sesuai dengan kehendak Nico. Mia juga menunjukkan foto kakak perempuan Noah dan mengisahkan bagaimana rezim yang berkuasa membawa pergi putri sulungnya tersebut. Pada tengah malam, Noah pun menangis akibat kedinginan. Untuk itu, Mia menyalakan api menggunakan sisa minuman beralkohol sebagai bahan bakarnya. Setelah ruangan lebih hangat, mereka akhirnya tertidur. Dalam beberapa waktu, Mia terbangun karena mendengar suara benturan di dinding. Ia memperhatikan air sudah melebihi penanda hari ke-12 dan hampir mencapai batas maksimal yang ia buat. Kemudian di atas, Mia melihat salah satu tupperware yang membentur dinding kontainer. Bersama dengan itu, ponselnya pun berdering. Melihat panggilan itu dari Nico, ia berusaha menggeser layar ponselnya yang rusak. Beruntung ia berhasil menerima telepon tersebut. Sayangnya, Nico memberikan kabar buruk mengenai dirinya yang ditembak oleh petugas. Akibat luka yang sangat parah, Nico mengaku tidak dapat lagi mencari Mia. Jadi maksud Nico menelpon adalah untuk berpamitan dengan Mia dan memintanya berjuang seorang diri. Mendengar ini, Mia berusaha menyemangati Nico dengan memberitahu tentang kelahiran Noah. Mia juga mengarahkan ponselnya kepada Noah agar Nico dapat berbicara dengan anak mereka tersebut. Tetapi panggilan Nico terputus setelah baterai ponsel Mia habis. Menyadari sang suami yang mungkin akan meninggal dan tak dapat lagi menyelamatkan mereka, sontak membuat Mia sangat terpukul. Pada hari ke-26, air sudah mencapai batas maksimum. Mia yang tidak memiliki pilihan terpaksa naik ke atas kontainer. Setelah merakit pelampung menggunakan tupperware dan tutup peti untuk Noah dan dirinya, di tengah upaya itu Mia melihat seekor burung camar yang memakan ikannya, menyadarkan Mia kalau mereka sudah tidak jauh dari daratan. Di malam hari, lubang yang sebelumnya Mia tambal akhirnya terbuka, menyebabkan kontainer itu semakin tenggelam. Saat memeriksanya, Mia melihat foto putri pertamanya yang mengapung di dalam kontainer. Tidak ingin kehilangan kenangan terakhir tentang putrinya, Mia memutuskan turun untuk mengambil foto tersebut. Pada hari itu, Mia juga melihat tupperware berisi snack terakhirnya, tertinggal di dalam kontainer. Oleh karenanya, Mia harus mengambil tupperware itu. Baru saja Mia berhasil meraihnya, tiba-tiba kontainer mulai tenggelam, menyebabkan pelampung Noah mengapung di lautan. Sialnya lagi, kaki Mia terjerat oleh tali, sehingga dia harus berjuang untuk melepaskan diri. Setelah berupaya keras, Mia akhirnya berhasil memotong tali dan berenang ke permukaan air. Malang kegelapan malam mengakibatkan Mia tidak dapat melihat keberadaan Noah. Bersama dengan itu, tampak bayangan seekor paus melintas di bawah Mia dan bergerak menuju ke arah pelampung Noah. Paus ini kemudian mengintari pelampung Noah dan menyemburkan air, sehingga menyebabkan Noah yang terkena cipratan air itu menangis.
Suara tangisan Noah akhirnya memberikan petunjuk kepada Mia di mana Noah berada. Alhasil dengan susah payah Mia berenang mendapati anaknya. Ternyata setelah Mia berhasil mencapai Noah, paus pun berenang pergi. Mia menyadari paus itu adalah satu mujizat yang nyata. Mia dan Noah terus mengapung di tengah lautan hingga pagi tiba. Mia lalu mengeluarkan daging ikan ke laut dengan harapan burung camar sebelumnya kembali. Kendati sudah sangat lemah, Mia menggunakan tenaga terakhirnya untuk memegangi jemari mungil Noah, sembari meyakinkan bahwa Noah akan selamat. Tak berselang lama Mia melihat seekor burung camar mendekat, dan rupanya aroma ikan itu tidak hanya memancing satu ekor burung camar, melainkan banyak burung camar yang berterbangan di atas mereka. Tidak terlalu jauh dari situ, keluarga nelayan sedang menangkap ikan dari atas kapal mereka. Keluarga nelayan ini terdengar berbicara dengan bahasa Inggris, menyiratkan bahwa Mia telah keluar dari wilayah Spanyol. Saat mereka hendak meninggalkan perairan itu, sang istri melihat kawanan camar yang mengerumuni sesuatu di atas laut. Untuk itu, dia meminta suaminya mengarahkan kapal ke sana. Setelah mengangkat pelampung ke kapal, mereka sangat terkejut menemukan Noah yang berada di dalamnya. Mengetahui Noah dalam kondisi sehat, nelayan wanita menduga ibu Noah seharusnya berada di sana. Dia lalu melihat seutas tali yang terikat di pelampung. Benar saja, begitu tali ditarik, mereka menemukan Mia yang tenggelam, tetapi terikat di tali itu. Segera wanita ini memberikan CPR kepada Mia. Dikarenakan Mia yang tidak juga bereaksi, wanita ini awalnya menyerah. Namun setelah melihat Noah, dia kembali berusaha. Sehingga akhirnya Mia bernafas lagi. Sang suami bergegas menggunakan radio untuk meminta bantuan dan membawa kapal mereka menuju ke daratan. Sementara istrinya menyerahkan Noah ke gendongan Mia. Setelah beberapa detik, Mia berhasil mengumpulkan kesadarannya dan mengetahui kalau dia dan Noah telah diselamatkan. Dengan begini, mimpi buruk Mia telah berakhir.